Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan pada hari ini, sehingga kami dapat mengerjakan tugas final dari mata kuliah Civic Education. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan kembali tentang materi integrasi nasional dan toleransi. Sebelumnya, perkenalkan saya, Hafsah, selaku moderator sekaligus presentator, dan teman-teman saya dari kelompok 6, yaitu Saya Nurhidayati. Saya Jannati. Saya Nurul Arifah. beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui pada diskusi ini antara lain, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi yang kedua yaitu penyajian materi. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penyajian materi yang pertama dari saya sendiri. Pengertian integrasi nasional dan toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran atau pencampuran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Maksudnya, bersatu secara kuat dan tidak terpecah belah. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses penyatuan dan pembentukan kesatuan dalam sebuah negara yang terdiri dari beragam kelompok, wilayah, dan budaya, berusaha untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai dua arti. Yang pertama, politis, dan yang kedua, antropologis. Politis yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun menurut Urana, integrasi nasional merupakan kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Artinya, meskipun memiliki kasta, agama, dan daerah serta bahasa yang berbeda, kita mengakui bahwa semuanya adalah satu. Berikutnya pengertian toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat tenggang rasa, berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Secara etimologi, toleransi adalah sikap yang membiarkan atau lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik masalah pendapat atau opini, agama atau kepercayaan, ekonomi, sosial, dan politik. Contohnya, toleransi dalam berpendapat, yaitu menghargai pendapat orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat kita. Contoh berikutnya, toleransi ekonomi, tidak mengolok-olok keluarga orang yang berdasarkan kondisi ekonominya. Yang ketiga, toleransi politik, yaitu menghormati hak setiap warga negara untuk mendukung partai politik pilihan mereka. Menurut Hashim, toleransi sendiri merupakan suatu pemberian kebebasan yang diberikan kepada semua manusia atau sesama warga masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan keyakinan atau hanya sekedar mengatur hidup dalam menentukan nasibnya masing-masing. Dengan catatan, sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan perdamaian di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komitmen integrasi nasional. 1. Mewujudkan integrasi nasional. Integrasi nasional akan mencapai jika dalam masyarakat terdapat beberapa hal berikut. A. Terdapat kesepakatan dari sebagian besar anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang sesuai dengan karakteristik fundamental dan penting bagi bangsa. Misalnya, jika sebagian besar masyarakat setuju mengenai pentingnya toleransi, gotong royong, dan persatuan, hal ini akan memperkuat identitas nasional. B. Masyarakat memiliki sikap untuk
saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang memiliki potensi konflik dan dapat mengurangi potensi ketegangan dan konflik. Masyarakat yang saling mengawasi cenderung lebih bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, mendukung keamanan sosial, dan mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang ada. C. Terjadi ketergantungan dan kebutuhan antar kelompok, khususnya dalam aspek ekonomi, dapat membentuk interaksi positif antar anggota masyarakat. Jika kelompok-kelompok tersebut saling bergantung dan bekerja sama, hal ini dapat memperkuat hubungan antar bagian masyarakat, menciptakan rasa solidaritas, dan mendukung integrasi nasional. Dengan membangun ketiga aspek ini, sebuah masyarakat dapat membangun fondasi kuat untuk mencapai integrasi nasional, di mana nilai-nilai bersama, sikap positif, dan interdependensi antar kelompok membentuk suatu entitas yang bersatu dan kompak. 2. Faktor pendorong integrasi nasional. A. Perasaan senasib, sepenanggungan, serta saling memiliki. Integrasi nasional diperkuat oleh perasaan solidaritas antar warga, di mana masyarakat merasa bersama dan dalam suka dan duka, siap saling membantu, dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap nasib bangsa. B. Keinginan untuk bersatu, yaitu menciptakan dorongan untuk mencapai tujuan bersama yang mencakup semangat kolaborasi dan upaya bersama dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa. C. Adanya rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang menjadi pendorong kuat untuk mempertahankan keutuhan negara. Rasa memiliki terhadap tanah air mendorong warga negara untuk berkontribusi dan melibatkan diri dalam pembangunan negara. D. Pengakuan kebinekaan, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat sebagai kekayaan, merupakan aspek penting integrasi nasional. Penerimaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan suku bangsa menciptakan lingkungan inklusif. E. Adanya kesamaan dan heterogenitas, dan dalam menemukan titik-titik kebersamaan di tengah heterogenitas masyarakat dapat menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ini bisa mencakup nilai-nilai bersama atau tujuan bersama yang dapat diidentifikasi oleh beragam kelompok. F. Tercapainya konsensus mengenai nilai dan norma sosial. Kesepakatan dalam nilai dan norma sosial menciptakan landasan moral bersama. Konsensus ini membantu mengurangi konflik internal dan membentuk dasar bagi hubungan yang harmonis. G. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bersama menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap negara. Sikap ini dapat memperkuat persatuan dalam menghadapi tantangan atau kritis. Dengan mengintegrasi nilai-nilai ini, masyarakat dapat membentuk fondasi yang kuat untuk integrasi nasional, di mana kebersamaan dan keutuhan negara menjadi prioritas bersama. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah menciptakan integrasi nasional. Terwujudnya integrasi nasional dipengaruhi oleh semakin kuatnya nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat cinta dan kebanggaan terhadap negara, kebudayaan, dan identitas nasional. Semakin kuatnya nasionalisme dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, sehingga memudahkan integrasi nasional. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai aspek seperti pemahaman bersama terhadap nilai-nilai, bangsa, budaya, dan sejarah nasional yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara beragam kelompok dan masyarakat. Selanjutnya adalah membangun kesadaran, komitmen, dan tekad untuk bersatu dalam memelihara kesatuan negara Republik Indonesia. Ini adalah kunci untuk memperkuat integrasi nasional.
yaitu dengan pendidikan. Mengintegrasikan pendidikan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai NKRI dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran nasional, ini dapat membantu memperkuat NKRI dan mendukung integrasi nasional yang kuat. Selanjutnya adalah sikap maupun perilaku toleransi bentuk nilai kebangsaan. Adapun bentuk sikap toleransi yang pertama adalah menghormati dan menghargai hak orang lain. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam berintegrasi dengan sesama. Yang kedua adalah tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan gender. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau merugikan terhadap seseorang atau kelompok. Yang ketiga adalah tidak merugikan atau mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan, politik, atau kelompok. Ini adalah prinsip toleransi yang penting dalam masyarakat. Toleransi. 1. Menerima semua perbedaan dengan hati terbuka, karena perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak membeda-bedakan keyakinan teman yang berbeda. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih keyakinan agama mereka. Tidak mengganggu orang saat mereka sedang beribadah, terutama jika keyakinannya berbeda. Tidak membenci atau melalai perasaan seseorang yang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda dengan kita. Kesimpulan, integrasi nasional dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional mengacu pada upaya untuk menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional. Sementara toleransi melibatkan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan dalam masyarakat. Keduanya merupakan faktor penting kemajuan bersama dalam suatu negara. Integrasi nasional diperlakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sementara toleransi diperlukan untuk memastikan adanya kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat yang beragam melalui kesadaran dan komitmen dalam menjaga integrasi nasional serta mengamalkan sikap toleransi masyarakat dan membangun negara yang kuat, bersatu, dan damai. Selanjutnya, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekeliruan selama memandu jalannya presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.